Di kedalaman samudera yang sunyi, sebuah rahasia kuno perlahan terbangun. Warisan pengorbanan Putri Duyung Arelia kembali berdenyut melalui penerus takdirnya. Ketika kegelapan purba mulai merobek segel laut, satu nyanyian tanpa suara akan menentukan nasib dua dunia selamanya dan menguji keberanian mereka yang berani mendengar panggilan samudera terakhir sebelum kehancuran tiba. Kedamaian menyelimuti kerajaan Talasara, sebuah kerajaan megah yang tersembunyi jauh di dasar samudera biru yang luas. Istana kerajaan berdiri megah terbuat dari kristal karang berkilauan, diterangi cahaya mutiara raksasa yang menggantung di setiap menara. Di antara berbagai makhluk laut yang hidup harmonis, hiduplah seorang putri duyung muda bernama Arelia, putri bungsu Raja Samudra yang dikenal ramah dan penuh kasih. Sejak kecil, Arelia tumbuh dalam suasana damai, dikelilingi taman lamun yang bergoyang lembut mengikuti arus laut, serta ikan-ikan berwarna cerah yang selalu berenang mengitarinya dengan penuh kegembiraan. Arelia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki penghuni laut lainnya. Ia dianugerahi suara yang begitu merdu hingga mampu menenangkan badai kecil dan membuat kawanan ikan paus berhenti berenang hanya untuk mendengarkan nyanyiannya. Setiap kali Arelia bernyanyi, seluruh kerajaan seakan terdiam, membiarkan alunan suaranya mengalir lembut melalui arus laut. Para penjaga kerajaan bahkan sering mengatakan bahwa nyanyian Arelia membawa ketenangan bagi makhluk laut yang sedang terluka maupun tersesat. Karena bakatnya itu, Arelia sering diminta tampil dalam perayaan kerajaan maupun upacara adat laut yang sakral. Namun di balik pujian dan kekaguman yang terus ia terima, Arelia menyimpan perasaan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada ayah dan saudari-saudarinya. Saat semua makhluk laut menikmati kehidupannya, Arelia sering berenang sendirian menuju batas wilayah kerajaan, tempat laut dalam berubah menjadi samudera yang lebih gelap dan misterius. Ia kerap memandangi permukaan laut dari kejauhan, memperhatikan cahaya matahari yang menembus air membentuk kilauan yang menari-nari. Hatinya sering dipenuhi rasa penasaran yang sulit ia jelaskan, seolah ada dunia lain yang memanggilnya dari atas sana. Para saudari Arelia sebenarnya menyadari kebiasaan adik mereka yang sering menyendiri. Mereka mencoba menghiburnya dengan mengajak Arelia menjelajahi taman karang, bermain bersama lumba-lumba, atau mengumpulkan kerang langka dari dasar laut. Meski Arelia selalu tersenyum dan mengikuti mereka, senyum itu sering terlihat seperti topeng yang menutupi kegelisahan dalam hatinya. Ia tetap menunjukkan sikap lembut dan ceria di hadapan keluarga kerajaan, tetapi di saat sunyi, pikirannya selalu melayang pada pertanyaan yang belum pernah terjawab. Suatu hari, ketika Arelia sedang mengumpulkan bintang laut kecil di dekat bangkai kapal kuno, ia menemukan sebuah benda aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Benda itu adalah kotak kecil berlapis logam dengan ukiran halus, yang berisi cermin kecil dan sisir perak. Arelia terpesona melihat pantulan wajahnya di cermin, sesuatu yang jarang ia perhatikan selama hidup di laut. Ia mulai membayangkan siapa pemilik benda tersebut dan dari mana asalnya. Sejak saat itu, Arelia mulai mengumpulkan berbagai benda asing yang jatuh dari dunia atas, menyimpannya diam-diam di sebuah gua kecil yang hanya ia ketahui. Meski kehidupannya tampak sempurna di mata seluruh penghuni kerajaan laut, hati Arelia perlahan dipenuhi rasa rindu yang tidak memiliki nama. Ia tetap bernyanyi setiap malam, mengalunkan melodi lembut yang bergema hingga ke kedalaman palung laut, namun kini nyanyiannya terasa berbeda. Nada-nada yang ia ciptakan membawa kesedihan halus yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar mendengarkan. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik suara terindah di seluruh samudra, tersimpan sebuah hati muda yang sedang mencari makna tentang dirinya dan dunia yang belum pernah ia kenal. Sejak menemukan kotak logam berisi cermin dan sisir perak itu, kehidupan Arelia perlahan berubah. Benda kecil tersebut selalu ia bawa kemanapun ia pergi, tersembunyi dalam kantong rumput laut yang ia anyam sendiri. Setiap kali ia memandangi pantulan wajahnya, ia tidak hanya melihat dirinya, tetapi juga membayangkan sosok yang mungkin pernah menggunakan benda itu di dunia yang berada jauh di atas permukaan laut. Rasa penasaran yang sebelumnya hanya berupa bisikan halus di hatinya kini tumbuh menjadi keinginan yang semakin kuat dan sulit ia abaikan. Arelia mulai menghabiskan lebih banyak waktu menjelajahi wilayah laut yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Ia berenang melewati karang-karang raksasa yang menjulang seperti istana tua, menyusuri reruntuhan kapal karam yang dipenuhi sejarah manusia yang telah lama tenggelam. Setiap benda yang ia temukan seolah membawa cerita misterius. Ia menemukan potongan kain halus yang warnanya masih tersisa meski telah lama terendam, gelang emas kecil, hingga botol kaca berisi gulungan kertas yang tulisannya telah pudar dimakan waktu. Semua benda itu membuatnya semakin yakin bahwa dunia manusia menyimpan kisah yang luar biasa. Suatu sore yang tenang, Arelia bertemu dengan seekor penyu tua bernama Morfian yang dikenal sebagai pengelana samudra. Morfian telah menjelajahi hampir seluruh lautan dan sering menjadi tempat para makhluk laut bertanya tentang dunia luar. Dengan suara lembut, Arelia meminta Morfian menceritakan tentang manusia.
Penyu tua itu menatapnya dengan mata bijak sebelum mulai bercerita tentang kapal-kapal besar yang berlayar di atas air, kota-kota yang bercahaya saat malam, dan makhluk berkaki dua yang berjalan di daratan luas yang disebut darat. Cerita Morvian membuat hati Aurelia bergetar. Ia membayangkan langit luas yang disebut-sebut berwarna biru cerah di siang hari dan dipenuhi bintang berkilauan di malam hari. Ia membayangkan manusia yang bisa berjalan, berlari, dan memeluk satu sama lain tanpa harus berenang. Semakin lama ia mendengarkan, semakin kuat rasa ingin tahunya tumbuh. Namun Morvian juga memperingatkannya bahwa dunia manusia penuh dengan keindahan sekaligus bahaya, sesuatu yang tidak selalu dapat dipahami oleh makhluk laut. Sejak percakapan itu, Aurelia sering berenang lebih dekat ke permukaan laut. Dari kejauhan, ia mengamati bayangan kapal yang melintas di atas air, mendengar gema suara manusia yang samar-samar terbawa arus. Ia juga mulai berkenalan dengan kawanan burung camar yang sering beristirahat di permukaan laut. Dari burung-burung itu, Aurelia mendengar kisah tentang pelabuhan ramai, pasar yang penuh warna, dan manusia yang bernyanyi di tepi pantai saat matahari terbenam. Setiap cerita yang ia dengar menambah kepingan imajinasi dalam benaknya. Namun perubahan sikap Aurelia mulai menarik perhatian keluarganya. Saudari-saudarinya menyadari bahwa Aurelia sering menghilang dalam waktu lama dan tampak semakin pendiam. Mereka mencoba mengingatkannya bahwa wilayah permukaan laut bukanlah tempat yang aman bagi putri kerajaan. Raja Samudra sendiri pernah mengeluarkan larangan bagi keluarga kerajaan untuk terlalu dekat dengan dunia manusia, karena hubungan antara dua dunia itu sering berakhir dengan kesedihan. Meski begitu, Aurelia hanya mengangguk tanpa berani mengungkapkan isi hatinya. Pada suatu malam, ketika seluruh kerajaan sedang tertidur, Aurelia diam-diam berenang menuju permukaan laut. Cahaya bulan menembus air, menciptakan jalur perak yang memantul di sekelilingnya. Saat ia mendekati permukaan, untuk pertama kalinya ia melihat bayangan bulan yang utuh dari balik air. Pemandangan itu membuatnya terpukau sekaligus terharu. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu menuju dunia yang selama ini hanya ia dengar melalui cerita. Di saat itulah, Aurelia melihat bayangan kapal besar yang perlahan melintas di atasnya. Cahaya lampu-lampu kapal memantul ke dalam laut seperti bintang jatuh yang menari. Ia mendengar suara tawa manusia, dentingan alat musik, dan langkah kaki yang berirama. Hatinya berdebar begitu cepat hingga ia hampir lupa untuk bernapas dengan tenang. Untuk pertama kalinya, dunia manusia tidak lagi terasa seperti cerita, melainkan sesuatu yang nyata dan sangat dekat. Namun bersamaan dengan rasa kagum itu, Aurelia juga merasakan ketakutan yang asing. Ia menyadari bahwa jika ia melangkah terlalu jauh, ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali menjadi putri duyung yang sama seperti sebelumnya. Ia teringat peringatan Morvian dan nasihat keluarganya. Tetapi semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat rasa penasaran itu menariknya kembali ke permukaan, seolah ada takdir yang sedang menuntunnya menuju sesuatu yang belum ia pahami. Malam itu, Aurelia akhirnya kembali ke kerajaan dengan hati yang penuh gejolak. Ia mencoba bernyanyi seperti biasa, namun suaranya kini membawa nada kerinduan yang lebih dalam dari sebelumnya. Tak seorang pun menyadari bahwa keinginan Aurelia untuk mengenal dunia manusia telah tumbuh menjadi impian yang perlahan mengubah arah hidupnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu hari nanti, rasa ingin tahu itu akan membawanya pada perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah Aurelia menyaksikan kapal manusia dari kejauhan dipenuhi kegelisahan yang semakin sulit ia sembunyikan. Ia sering berenang menuju wilayah perairan yang lebih dangkal, berharap dapat melihat kembali kehidupan manusia yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam pikirannya. Setiap kali ia mendekati permukaan, jantungnya berdebar penuh harap sekaligus takut. Ia merasa seperti sedang berdiri di antara dua dunia yang sama-sama memanggilnya, tetapi ia belum tahu dunia mana yang benar-benar menjadi tempatnya. Suatu sore, langit di atas laut berubah muram. Arus air mulai bergerak tidak biasa, membawa hawa dingin yang membuat ikan-ikan kecil berenang panik mencari perlindungan di balik karang. Aurelia yang sedang mengamati permukaan laut dari kejauhan merasakan getaran aneh di dalam air. Ia pernah mendengar dari para penjaga laut bahwa perubahan arus seperti itu sering menjadi tanda datangnya badai besar. Namun, bersamaan dengan firasat itu, ia melihat bayangan kapal manusia yang berlayar perlahan di atasnya. Kapal tersebut tampak megah dengan layar putih besar yang berkibar tertiup angin. Dari dalam laut, Aurelia dapat melihat bayangan manusia yang berjalan di geladak kapal. Ia mendengar suara musik dan tawa yang samar-samar terdengar melalui air. Untuk sesaat, ia terpesona oleh keindahan pemandangan itu, seakan dunia manusia sedang menampilkan dirinya dengan penuh kemegahan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama ketika angin tiba-tiba berubah menjadi kencang dan gelombang laut mulai meninggi. Badai datang lebih cepat dari yang diperkirakan.
Petir menyambar langit, menciptakan kilatan cahaya yang menembus hingga ke dasar laut. Ombak menghantam kapal dengan keras, membuat layar robek dan tiang kapal bergerak menahan tekanan angin. Dari bawah air, Aurelia menyaksikan kepanikan yang terjadi di atas kapal. Para awak berlarian berusaha mengendalikan kemudi, sementara suara teriakan mereka terdengar samar dan kacau. Aurelia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat kapal itu dihantam gelombang raksasa, sebuah sosok manusia terlempar dari geladak dan jatuh ke laut yang bergelora. Tanpa berpikir panjang, Aurelia berenang mendekat. Arus badai begitu kuat hingga hampir menyeret tubuhnya menjauh, tetapi ia terus berjuang melawan arus. Ketika ia berhasil mendekati sosok tersebut, ia melihat seorang pemuda manusia yang tampak tak sadarkan diri. Pakaiannya basah dan tubuhnya mulai tenggelam perlahan. Aurelia memegang tubuh pemuda itu dengan hati-hati, terkejut melihat wajahnya yang tampak tenang meskipun berada dalam bahaya. Rambut gelap pemuda itu melayang mengikuti arus air, dan wajahnya memancarkan kelembutan yang membuat hati Aurelia bergetar. Ia belum pernah melihat manusia sedekat ini sebelumnya. Tanpa memahami alasan yang pasti, ia merasakan dorongan kuat untuk menyelamatkan pemuda itu, seolah nasib mereka telah saling terhubung. Dengan seluruh kekuatannya, Aurelia berenang menembus gelombang yang semakin ganas. Ia membawa pemuda itu menuju permukaan laut, berusaha menjaga agar kepala pemuda tersebut tetap berada di atas air. Setiap ombak yang menghantam membuat tubuh Aurelia terasa semakin lemah, tetapi ia menolak menyerah. Nyanyian lembut tanpa kata-kata mengalir dari bibirnya, sebuah melodi yang biasanya ia gunakan untuk menenangkan makhluk laut. Ajaibnya, arus di sekitarnya perlahan menjadi lebih stabil, seakan laut sendiri membantu perjalanannya. Setelah perjuangan panjang melawan badai, Aurelia akhirnya berhasil mencapai sebuah pantai berbatu yang tersembunyi di balik tebing tinggi. Dengan hati-hati, ia menarik tubuh pemuda itu ke daratan, memastikan ia masih bernapas. Cahaya petir yang sesekali menyambar langit memperlihatkan wajah pemuda itu dengan lebih jelas. Untuk pertama kalinya, Aurelia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan hangat yang memenuhi hatinya sekaligus membuatnya takut. Aurelia duduk di tepi air, memandangi pemuda yang masih tidak sadarkan diri itu. Ia ingin tetap berada di sana hingga pemuda itu membuka mata, tetapi nalurinya memperingatkan bahwa ia tidak boleh terlihat oleh manusia. Ia menyentuh tangan pemuda itu dengan lembut, merasakan kehangatan yang berbeda dari makhluk laut. Dalam keheningan malam yang dipenuhi suara badai yang mulai mereda, Aurelia merasa seolah dunia di sekelilingnya berhenti sejenak. Tak lama kemudian, Aurelia mendengar suara langkah kaki manusia dari kejauhan, mungkin para awak kapal yang selamat dan sedang mencari penumpang yang hilang. Dengan perasaan berat, ia perlahan mundur menuju laut. Sebelum menghilang ke dalam air, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah pemuda itu. Ia tidak tahu siapa dirinya, tidak tahu apakah mereka akan pernah bertemu kembali. Namun saat ia menyelam kembali ke dalam samudra, Aurelia merasakan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam badai itu. Sejak malam badai ketika Aurelia menyelamatkan pemuda manusia itu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia kembali ke kerajaan Thalasara dengan tubuh lelah, tetapi hatinya justru dipenuhi gejolak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia mencoba bernyanyi, bayangan wajah pemuda itu selalu muncul di benaknya, membuat suaranya berubah menjadi lebih lembut dan syarat kerinduan. Bahkan para paus yang biasanya menari mengikuti nyanyiannya kini seolah ikut merasakan kesedihan yang mengalir dalam setiap nada yang ia lantunkan. Hari-hari berlalu, tetapi ingatan tentang pemuda itu justru semakin jelas. Aurelia sering berenang diam-diam menuju pantai tempat ia meninggalkannya, berharap bisa melihatnya kembali. Dari balik ombak, ia pernah melihat manusia berkumpul di tepi pantai, termasuk sosok pemuda yang sama, kini berdiri dengan pakaian kerajaan. Dari percakapan burung camar yang melintas, Aurelia akhirnya mengetahui bahwa pemuda itu adalah seorang pangeran dari kerajaan manusia yang berkuasa di wilayah pesisir. Mengetahui hal itu membuat hatinya berdebar sekaligus dipenuhi harapan yang rapuh. Namun semakin ia memikirkan pangeran tersebut, semakin besar pula jarak yang ia sadari antara dirinya dan dunia manusia. Ia hanyalah putri duyung yang tidak bisa berjalan di daratan, tidak bisa hidup di udara, dan tidak mungkin berbicara dengan manusia tanpa menimbulkan ketakutan. Kesadaran itu membuat Aurelia sering menghabiskan waktu sendirian di gua rahasianya, memandangi benda-benda manusia yang ia kumpulkan. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari bahwa perasaannya kepada pangeran bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Suatu malam, saat kegelisahan hatinya mencapai puncaknya, Aurelia teringat pada cerita lama tentang makhluk yang tinggal di wilayah laut terdalam. Seorang penyihir laut yang dikenal mampu mengabulkan keinginan apapun, tetapi selalu dengan harga yang mahal.
Cerita itu selama ini dianggap sebagai legenda yang menakutkan, sesuatu yang selalu dilarang oleh Raja Samudra untuk didekati. Namun kini, larangan itu terasa seperti bayangan yang semakin kabur dibandingkan dengan keinginannya untuk bertemu kembali dengan pangeran. Dengan tekad yang bercampur ketakutan, Aurelia memutuskan untuk meninggalkan wilayah kerajaan menuju lautan yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Perjalanannya dipenuhi bahaya. Ia harus melewati hutan ganggang hitam yang dipenuhi makhluk laut beracun, melintasi jurang laut dalam yang nyaris tanpa cahaya, dan menghadapi arus dingin yang menusuk hingga ke tulang. Semakin jauh ia berenang, semakin sunyi lautan di sekitarnya, seolah seluruh samudera memperingatkannya untuk kembali. Akhirnya, Aurelia tiba di sebuah wilayah yang dikenal sebagai Palung Kelam, tempat cahaya matahari tidak pernah mencapai dasar laut. Di sana berdiri sebuah istana tua yang terbuat dari karang hitam dan tulang-tulang makhluk laut purba. Di sekelilingnya, tumbuh tanaman laut yang bercahaya redup seperti nyala api kecil yang menari dalam kegelapan. Perasaan takut menyelimuti Aurelia, tetapi ia tetap berenang mendekat, menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh untuk kembali tanpa jawaban. Ketika ia memasuki istana itu, bayangan besar muncul dari balik kegelapan. Penyihir laut itu memiliki wujud yang menakutkan, dengan mata bercahaya hijau dan rambut panjang menyerupai tentakel ubur-ubur. Suaranya bergema berat melalui air saat ia menyebut nama Aurelia, seolah telah menunggu kedatangannya sejak lama. Penyihir itu mengatakan bahwa ia mengetahui alasan kedatangan sang putri duyung, bahkan sebelum Aurelia sempat berbicara. Dengan suara bergetar, Aurelia mengungkapkan keinginannya untuk menjadi manusia agar dapat hidup di dunia darat dan bertemu kembali dengan pangeran yang telah ia selamatkan. Penyihir laut itu tertawa pelan, suara tawanya bergema menyeramkan di seluruh ruangan. Ia mengatakan bahwa keinginan seperti itu bukanlah hal yang mustahil, tetapi setiap perubahan besar dalam takdir selalu membutuhkan pengorbanan yang setara. Kata-kata itu membuat jantung Aurelia berdegup lebih cepat, namun ia tetap mengangguk, siap mendengar syarat apapun. Penyihir itu kemudian menjelaskan bahwa Aurelia dapat memiliki sepasang kaki manusia dengan meminum ramuan sihir yang akan ia berikan. Namun, sebagai gantinya, Aurelia harus menyerahkan suara indahnya, satu-satunya kekuatan yang membuatnya istimewa di seluruh samudera. Lebih buruk lagi, setiap langkah yang ia ambil sebagai manusia akan terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Penyihir itu juga memperingatkan bahwa jika pangeran tidak pernah membalas cintanya, Aurelia tidak akan bisa kembali menjadi putri duyung dan akan kehilangan tempatnya di kedua dunia. Mendengar syarat itu, Aurelia dilanda keraguan yang luar biasa. Ia teringat keluarganya, kerajaan laut yang damai, dan nyanyian yang selama ini menjadi bagian dari jiwanya. Namun bayangan wajah pangeran yang ia selamatkan kembali muncul dalam pikirannya, membawa perasaan hangat yang tak mampu ia tolak. Setelah pergulatan batin yang panjang, Aurelia akhirnya menyatakan kesediaannya menerima perjanjian tersebut, meskipun ia tahu keputusan itu mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Penyihir laut itu tersenyum tipis sebelum memberikan sebuah botol kristal kecil berisi cairan berkilau seperti cahaya bulan. Dengan mantra kuno, ia mengambil suara Aurelia dan menyimpannya dalam mutiara hitam yang berdenyut pelan. Saat Aurelia meninggalkan istana Palung Kelam dengan membawa ramuan itu, hatinya dipenuhi harapan sekaligus ketakutan yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang menantinya di dunia manusia, tetapi ia sadar bahwa langkah yang ia ambil malam itu telah mengikat nasibnya pada takdir yang tidak mungkin lagi ia hindari. Hari-hari di istana manusia terus berjalan, namun bagi Aurelia, waktu terasa seperti pasir yang perlahan jatuh dari genggaman. Setiap langkah yang ia ambil di lantai marmer istana masih membawa rasa sakit yang ia sembunyikan dengan senyum lembut. Pangeran semakin sering mengajaknya berjalan bersama, memperkenalkan Aurelia pada taman kerajaan, ruang perjamuan, dan berbagai tradisi manusia. Semua orang di istana mengagumi keanggunannya, tetapi tidak seorang pun menyadari bahwa di balik keindahan itu, Aurelia hidup dalam ketakutan akan takdir yang semakin mendekat. Suatu malam, saat pesta kerajaan berlangsung meriah, pangeran mengundang Aurelia untuk menari di tengah aula istana yang dipenuhi cahaya lilin. Musik mengalun lembut, dan Aurelia mengikuti irama dengan gerakan yang begitu anggun hingga seluruh tamu terpukau. Namun di balik keindahan tariannya, setiap langkah terasa seperti luka yang terbuka kembali. Meski begitu, Aurelia terus menari, berharap pangeran dapat merasakan perasaan yang selama ini ia pendam. Saat tarian berakhir, tepuk tangan bergema di seluruh ruangan, tetapi Aurelia hanya menatap pangeran dengan mata yang dipenuhi harapan yang rapuh. Malam itu, setelah pesta usai, Aurelia duduk sendirian di tepi pantai istana. Ombak berdebur lembut, membawa kenangan tentang rumahnya di dasar laut. Saat ia menatap permukaan air yang berkilauan, tiba-tiba bayangan-bayangan muncul dari dalam laut. Dari balik ombak, muncul saudari-saudarinya, wajah mereka dipenuhi kecemasan.
Rambut mereka melayang mengikuti arus air, dan mata mereka memancarkan kesedihan yang mendalam saat melihat keadaan Aurelia. Saudari tertua Aurelia berenang mendekat dan mengulurkan tangan ke arah daratan. Mereka tidak bisa berbicara dengan kata-kata manusia, tetapi melalui gerakan dan ekspresi, Aurelia memahami pesan mereka. Mereka telah mengetahui perjanjian yang dibuat Aurelia dengan penyihir laut, dan mereka datang membawa kabar bahwa waktunya semakin sedikit. Jika Aurelia tidak berhasil mendapatkan cinta pangeran sebelum pernikahannya dengan wanita lain, ia akan kehilangan segalanya. Dengan tangan gemetar, saudari-saudarinya menunjukkan sebuah benda yang mereka bawa. Sebilah belati berkilau dengan gagang mutiara laut, senjata yang diberikan oleh penyihir laut sebagai satu-satunya cara untuk membatalkan kutukan. Mereka menjelaskan bahwa jika Aurelia menusukkan belati itu ke jantung pangeran sebelum matahari terbit setelah hari pernikahan pangeran, darahnya akan menghapus sihir yang mengikat Aurelia, dan ia dapat kembali menjadi Putri Duyung. Mendengar hal itu, tubuh Aurelia bergetar hebat. Air mata mengalir tanpa suara saat ia memandangi belati itu. Bayangan tentang pangeran yang selalu tersenyum padanya muncul dalam pikirannya. Ia membayangkan bagaimana tangan yang selama ini ia genggam dengan penuh kasih harus ia lukai demi keselamatannya sendiri. Pergulatan batin itu terasa seperti badai yang lebih dahsyat dari yang pernah ia hadapi di laut. Saudari-saudarinya terus memohon dengan tatapan penuh harap, mengingatkan bahwa keluarga mereka menunggu kepulangannya. Mereka bahkan telah mengorbankan rambut indah mereka sebagai bayaran kepada penyihir laut untuk mendapatkan belati tersebut. Pengorbanan itu membuat hati Aurelia semakin hancur. Ia tahu betapa besar cinta keluarganya, tetapi ia juga menyadari bahwa cinta yang ia rasakan kepada pangeran tidak kalah dalamnya. Sementara itu, di istana, kabar bahagia mulai menyebar. Pangeran mengumumkan bahwa ia akan menikahi seorang putri dari kerajaan tetangga yang selama ini ia yakini sebagai gadis yang menyelamatkannya saat badai. Mendengar kabar itu dari para pelayan istana, dunia Aurelia seolah runtuh. Ia berdiri membeku, mencoba memahami kenyataan bahwa pangeran telah menemukan kebahagiaan yang tidak melibatkan dirinya. Malam demi malam menjelang hari pernikahan itu, Aurelia hidup dalam dilema yang menyiksa. Ia menyimpan belati pemberian saudari-saudarinya di dalam kamarnya, memandangi kilau tajamnya setiap kali bulan bersinar. Setiap kali ia membayangkan menusukkan belati itu ke pangeran, tubuhnya terasa lemah dan jiwanya seakan menolak. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa tanpa tindakan itu, ia akan kehilangan kehidupannya sepenuhnya. Pada malam sebelum pernikahan pangeran, Aurelia berdiri di balkon istana, memandangi laut yang tenang di bawah cahaya bulan. Ia menggenggam belati itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa fajar berikutnya akan menentukan takdirnya. Dalam keheningan malam yang dipenuhi suara ombak, Aurelia menyadari bahwa ia berada di ambang keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang akan menentukan apakah ia memilih cinta, keluarga, atau pengorbanan yang mungkin akan menghapus dirinya dari kedua dunia selamanya. Fajar hari pernikahan kerajaan akhirnya tiba, membawa suasana istana yang dipenuhi kegembiraan dan persiapan megah. Seluruh pelayan berlarian menata aula pernikahan dengan bunga-bunga harum dan kain sutra berwarna emas. Musik perayaan terdengar sejak pagi, sementara para tamu dari berbagai kerajaan mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Di tengah kemeriahan itu, Aurelia berdiri diam di jendela kamarnya, memandangi laut yang tampak tenang, seolah tidak mengetahui badai emosi yang sedang berkecamuk di dalam hatinya. Sepanjang hari, Aurelia menemani sang pangeran mempersiapkan upacara pernikahannya. Pangeran terlihat bahagia, sesekali tersenyum kepadanya seperti biasa, tanpa menyadari luka yang semakin dalam di hati Aurelia. Ia menceritakan betapa bersyukurnya ia akhirnya dapat menikahi wanita yang ia yakini sebagai penyelamatnya. Setiap kata yang keluar dari mulut pangeran terasa seperti jarum yang menusuk hati Aurelia, tetapi ia tetap membalas dengan senyum lembut yang menyimpan ribuan kata yang tak pernah bisa ia ucapkan. Ketika matahari mulai terbenam, upacara pernikahan berlangsung dengan megah di halaman istana yang menghadap laut. Cahaya obor dan lentera berkilauan, menciptakan suasana yang indah dan romantis. Pangeran dan calon istrinya berdiri berdampingan, disambut sorak-sorai para tamu. Aurelia menyaksikan semuanya dari kejauhan, berdiri di antara para pelayan istana. Air mata mengalir perlahan di pipinya, namun ia tetap berdiri tegak, berusaha mengabadikan setiap detik kebahagiaan pangeran dalam ingatannya. Malam pun tiba, dan pesta pernikahan berlanjut di atas kapal kerajaan yang berlayar perlahan di tengah laut. Langit malam dipenuhi bintang, sementara musik dan tawa mengalun meriah. Aurelia berdiri di geladak kapal, merasakan angin laut menyapu wajahnya. Di balik gaun indah yang ia kenakan, belati pemberian saudari-saudarinya tersembunyi, terasa dingin di tangannya. Ia tahu bahwa inilah malam terakhirnya untuk menentukan nasibnya.
Saat pesta mulai mereda dan para tamu kembali ke kabin masing-masing, Aurelia melihat pangeran berjalan sendirian di ujung geladak, memandangi laut yang gelap dan tenang. Cahaya bulan memantulkan siluetnya, menciptakan pemandangan yang begitu damai. Dengan langkah perlahan, Aurelia mendekat, merasakan rasa sakit menusuk setiap kali kakinya menyentuh lantai kayu kapal. Ia menggenggam belati itu erat-erat, napasnya bergetar menahan gelombang emosi yang hampir membuatnya runtuh. Ia berdiri tepat di belakang pangeran, hanya beberapa langkah dari takdir yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan dirinya. Tangannya perlahan mengangkat belati, kilau logamnya memantulkan cahaya bulan. Dalam benaknya, bayangan keluarganya muncul, saudari-saudarinya yang menangis, kerajaan laut yang menunggu kepulangannya, dan kehidupan yang pernah ia miliki. Namun ketika ia menatap pangeran, ia melihat sosok yang selama ini telah menjadi alasan semua pengorbanannya. Pangeran tiba-tiba berbalik dan tersenyum kepadanya, tidak menyadari bahaya yang berada begitu dekat. Ia mengucapkan terima kasih atas persahabatan Aurelia, mengatakan bahwa kehadirannya telah membawa kebahagiaan yang tak bisa ia jelaskan. Kata-kata itu menghancurkan pertahanan terakhir Aurelia. Tangannya gemetar hebat, dan belati yang ia pegang perlahan jatuh ke lantai kapal dengan suara yang nyaris tak terdengar. Air mata mengalir deras di wajah Aurelia saat ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah sanggup melukai orang yang ia cintai, bahkan demi keselamatannya sendiri. Ia menatap pangeran untuk terakhir kalinya, menyimpan wajah itu dalam ingatan terdalamnya. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berlari menuju tepi kapal. Rasa sakit di kakinya tidak lagi ia rasakan, kalah oleh kepedihan yang memenuhi hatinya. Di bawah cahaya bulan yang pucat, Aurelia melompat dari geladak kapal ke dalam laut. Tubuhnya jatuh menembus permukaan air, menciptakan percikan yang cepat menghilang dalam gelombang malam. Saat tubuhnya tenggelam, ia merasakan sihir dalam dirinya mulai memudar. Ia menutup mata, menerima takdirnya dengan ketenangan yang aneh, seolah ia akhirnya terbebas dari pilihan yang selama ini menghantuinya. Di atas kapal, pangeran yang mendengar suara percikan air berlari menuju tepi geladak, tetapi ia hanya melihat ombak yang bergulung pelan di bawah sinar bulan. Ia tidak pernah mengetahui bahwa sahabat yang selama ini menemaninya baru saja mengorbankan segalanya demi kebahagiaannya. Sementara itu, jauh di dalam laut yang gelap, tubuh Aurelia perlahan tenggelam, membawa kisah cinta dan pengorbanan yang tak pernah sempat terucapkan kepada dunia. Tubuh Aurelia terus tenggelam dalam kegelapan laut yang dingin, sementara cahaya bulan di permukaan semakin memudar. Ia merasakan sihir yang selama ini menopang kehidupannya sebagai manusia perlahan menghilang, meninggalkan tubuhnya terasa ringan sekaligus rapuh. Dalam keheningan laut yang dalam, Aurelia menutup matanya, menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan kedua dunianya, laut yang ia tinggalkan dan daratan yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ia membiarkan dirinya tenggelam, yakin bahwa kisahnya akan berakhir dalam sunyi yang tak akan diketahui siapapun. Namun saat tubuhnya hampir mencapai dasar laut, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Air di sekelilingnya terasa hangat, dan kilauan cahaya lembut muncul dari kegelapan. Sekelompok makhluk bercahaya, menyerupai roh laut kuno yang selama ini hanya menjadi legenda, muncul mengelilinginya. Cahaya mereka berdenyut pelan seperti bintang yang hidup, dan kehadiran mereka menciptakan arus lembut yang menghentikan tubuh Aurelia dari tenggelam lebih jauh. Makhluk-makhluk itu membawa Aurelia menuju sebuah ruang air yang dipenuhi cahaya biru keperakan, tempat arus laut bergerak dengan tenang seperti napas samudera itu sendiri. Dalam keheningan itu, suara lembut terdengar bukan melalui telinga, melainkan langsung dalam hatinya. Mereka mengatakan bahwa pengorbanan Aurelia tidak luput dari perhatian laut. Mereka menyebutnya sebagai jiwa yang memilih cinta tanpa syarat, sebuah pilihan yang jarang dilakukan oleh makhluk dari dua dunia. Aurelia perlahan membuka matanya dan merasakan tubuhnya berubah kembali, tetapi tidak seperti sebelumnya. Ia tidak lagi memiliki sirip putri duyung sepenuhnya, juga tidak memiliki kaki manusia. Tubuhnya kini bercahaya lembut seperti air yang disinari bulan, dan ia merasakan kebebasan bergerak tanpa rasa sakit atau batasan dunia fisik. Ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi sesuatu yang baru, penjaga laut, makhluk yang hidup di antara dua dunia tanpa benar-benar terikat pada salah satunya. Makhluk bercahaya itu menjelaskan bahwa Aurelia diberi kesempatan untuk melindungi laut dan semua yang berlayar di atasnya. Ia akan menjadi penjaga yang membimbing kapal yang tersesat, menenangkan badai yang terlalu ganas, dan melindungi makhluk laut dari bahaya yang mengancam keseimbangan samudera. Meskipun ia tidak dapat kembali ke keluarganya sebagai putri duyung, ia tetap dapat mengawasi mereka dari kejauhan, menjadi bagian dari samudera yang ia cintai. Sementara itu, di dunia manusia, pangeran sering berdiri di tepi laut pada malam hari, memandangi ombak yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Ia tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Aurelia,
tetapi ia sering merasakan kehadiran yang menenangkan setiap kali angin laut bertiup lembut di sekelilingnya. Ia sering mendengar bisikan ombak yang terdengar seperti melodi yang samar, membuatnya merasa seolah seseorang sedang menjaganya dari kejauhan. Legenda tentang penjaga laut mulai tersebar di kalangan pelaut. Mereka bercerita tentang cahaya misterius yang muncul saat badai besar datang, memandu kapal menuju perairan yang aman. Beberapa pelaut mengaku melihat sosok bercahaya yang berenang di antara ombak, muncul hanya sesaat sebelum bahaya mereda. Mereka menyebut sosok itu sebagai nyanyian samudra, roh laut yang melindungi mereka yang tersesat di tengah lautan luas. Di dasar laut, keluarga Aurelia sering merasakan arus air yang berbeda, hangat dan penuh ketenangan, seolah membawa pelukan yang tak terlihat. Saudari-saudarinya kadang melihat kilauan cahaya lembut yang berenang di antara terumbu karang, bergerak seperti tarian yang penuh kasih. Mereka tidak pernah benar-benar melihat Aurelia, tetapi hati mereka tahu bahwa ia masih ada, menjaga mereka dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Aurelia berubah menjadi dongeng yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak yang hanya mengenalnya sebagai putri duyung yang menghilang karena cinta, tetapi sedikit yang mengetahui bahwa akhir kisahnya bukanlah kehancuran, melainkan perubahan yang lebih agung. Ia menjadi simbol pengorbanan, keberanian, dan cinta yang tidak menuntut balasan. Di setiap malam ketika bulan bersinar terang di atas samudra, ombak sering berbisik lembut seolah menyanyikan lagu yang menenangkan. Para pelaut yang mendengarnya merasa damai tanpa mengetahui asal melodi itu. Dan jauh di dalam laut yang luas dan abadi, Aurelia terus berenang dalam wujud barunya, menjaga keseimbangan dunia yang pernah ia cintai, menjadi kisah yang hidup dalam setiap desiran ombak, akhir yang jarang diketahui, namun tidak pernah benar-benar berakhir. Bertahun-tahun berlalu sejak Aurelia berubah menjadi penjaga laut yang tak kasat mata, namun kehadirannya justru semakin terasa dalam kehidupan samudra dan dunia manusia. Ombak yang dahulu hanya membawa irama alam, kini sering memancarkan melodi lembut yang menenangkan setiap kapal yang melintasi lautan luas. Para pelaut tua mulai meyakini bahwa samudra memiliki jiwa yang hidup, sebuah kekuatan yang melindungi mereka dari bahaya yang tak terlihat. Mereka tidak mengetahui bahwa di balik setiap gelombang yang menenangkan itu, Aurelia selalu mengawasi perjalanan mereka dengan penuh kasih. Pada suatu musim badai yang paling ganas dalam puluhan tahun, langit berubah gelap selama berhari-hari. Angin topan menghantam lautan dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan para pelaut. Kapal-kapal besar terombang-ambing tanpa arah, layar-layar robek diterpa angin, dan banyak awak kapal mulai kehilangan harapan untuk selamat. Namun di tengah kekacauan itu, cahaya biru keperakan tiba-tiba muncul dari dalam ombak, bergerak seperti tarian yang menuntun kapal-kapal menuju jalur yang lebih tenang. Aurelia berenang di antara badai, merasakan setiap arus laut sebagai bagian dari dirinya. Ia menenangkan gelombang dengan kehadiran yang lembut, membelokkan arus berbahaya menjauh dari kapal yang hampir karam. Setiap kali petir menyambar langit, tubuh bercahayanya memantul dalam air, menciptakan kilauan yang terlihat oleh beberapa pelaut yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Mereka hanya bisa terpaku, tak mampu memahami apakah yang mereka lihat adalah keajaiban atau sekadar harapan terakhir mereka. Di salah satu kapal yang hampir tenggelam, seorang pelaut muda melihat sosok bercahaya berenang di bawah lambung kapal. Ia mendengar melodi lembut yang mengalir melalui air dan merasakan ketenangan yang aneh di tengah kepanikan. Dengan suara gemetar, ia mengarahkan kapten kapal untuk mengikuti arah cahaya itu. Keputusan itu menyelamatkan seluruh awak kapal dari pusaran arus mematikan yang mengintai hanya beberapa meter dari jalur mereka. Sementara itu, di dasar laut, kerajaan Thalasara terus berkembang dengan damai. Raja Samudra yang kini menua sering berdiri di balkon istananya, memandangi arus laut yang bergerak lembut. Ia tidak pernah benar-benar mengetahui nasib putri bungsunya, tetapi ia sering merasakan kehadiran hangat yang menyelimuti kerajaan setiap kali badai mendekat. Dalam hatinya, ia percaya bahwa Aurelia masih menjaga mereka dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh samudra. Saudari-saudarinya pun merasakan hal yang sama. Mereka sering melihat kilauan cahaya lembut yang menari di antara taman karang, muncul sesaat lalu menghilang seperti mimpi. Kadang-kadang, saat mereka bernyanyi bersama, arus laut di sekitar mereka bergerak mengikuti irama lagu mereka, seolah seseorang sedang bernyanyi bersama dalam harmoni yang tak terlihat. Dalam diam, mereka menyimpan keyakinan bahwa Aurelia tidak pernah benar-benar pergi. Di dunia manusia, kisah tentang penjaga laut semakin berkembang menjadi legenda yang diceritakan dari pelabuhan ke pelabuhan. Banyak pelaut mulai meninggalkan persembahan kecil berupa bunga laut atau mutiara di tepi pantai sebelum berlayar, berharap mendapatkan perlindungan dari roh samudra yang mereka hormati. Kisah tentang sosok bercahaya yang menyelamatkan kapal-kapal karam menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suatu malam, pangeran yang kini telah menjadi raja berdiri di tepi pantai istananya.
Rambutnya telah memutih oleh waktu, tetapi kenangan tentang gadis bisu yang pernah menemaninya masih tersimpan jelas dalam hatinya. Ia sering merasa ada melodi lembut yang terdengar di antara suara ombak, melodi yang selalu mengingatkannya pada sahabat misterius yang pernah hadir dalam hidupnya. Tanpa sadar, ia sering mengucapkan terima kasih kepada laut, seolah mengetahui bahwa ada jiwa yang masih mendengarnya. Di kedalaman samudera, Arelia menyaksikan semua itu dengan hati yang damai. Ia tidak lagi merasakan kesedihan yang dulu pernah menghantuinya. Ia telah menemukan makna baru dalam keberadaannya, menjadi penghubung antara laut dan manusia, menjaga keseimbangan yang rapuh di antara dua dunia yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap badai yang ia redakan, setiap kapal yang ia selamatkan, membuatnya semakin memahami bahwa pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Dan hingga kini, setiap kali malam tiba dan bulan memantulkan cahayanya di atas permukaan laut, nyanyian lembut sering terdengar di antara ombak. Para pelaut yang mendengarnya merasa damai tanpa mengetahui asalnya. Namun jauh di dalam samudera yang luas dan abadi, Arelia terus berenang dalam cahaya lembutnya, menjaga dunia yang ia cintai. Kisahnya tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga warisan tentang cinta, keberanian, dan harapan yang akan terus hidup selama laut masih berbisik kepada mereka yang mau mendengarkan. Waktu terus mengalir seperti arus laut yang tak pernah berhenti, membawa perubahan bagi dunia manusia dan kerajaan bawah laut. Legenda tentang nyanyian samudera semakin dikenal di berbagai penjuru lautan. Para pelaut tidak lagi menganggapnya sekadar dongeng, melainkan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Mereka bersumpah pernah melihat cahaya lembut di antara badai, mendengar melodi yang menenangkan ketakutan mereka, dan merasakan kehadiran penjaga tak terlihat yang mengarahkan mereka pulang dengan selamat. Namun, seiring bertambahnya waktu, laut mulai menghadapi ancaman baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kapal-kapal manusia kini berlayar lebih banyak dan lebih besar, membawa suara bising, limbah, dan kerusakan yang perlahan mengganggu keseimbangan samudera. Terumbu karang mulai memudar warnanya, kawanan ikan bermigrasi meninggalkan habitat lama, dan arus laut berubah arah secara tidak alami. Arelia, yang selama ini menjaga laut dengan tenang, mulai merasakan luka dalam setiap arus yang ia sentuh. Suatu malam, badai yang berbeda dari biasanya mulai terbentuk. Bukan badai yang lahir dari amarah alam, melainkan badai yang dipicu oleh ketidakseimbangan yang semakin parah. Ombak bergerak tidak teratur, arus laut saling bertabrakan, dan angin bertiup tanpa arah. Arelia merasakan panggilan kuat dari jantung samudera, tempat kekuatan laut berpusat. Ia tahu bahwa jika badai itu dibiarkan, kehancuran tidak hanya akan menimpa manusia, tetapi juga seluruh kehidupan laut. Dengan cahaya tubuhnya yang semakin terang, Arelia berenang menuju palung samudera purba, wilayah yang bahkan jarang disinggahi makhluk laut. Di sana, ia menemukan sumber kekacauan, retakan energi laut yang terbuka akibat kerusakan yang terus menumpuk selama bertahun-tahun. Arus dari retakan itu menciptakan pusaran besar yang perlahan menarik kekuatan samudera ke dalam kehancuran. Untuk pertama kalinya sejak menjadi penjaga laut, Arelia menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki mungkin tidak cukup untuk menutup luka sebesar itu. Di saat genting itu, makhluk-makhluk cahaya kuno yang dulu menyelamatkannya kembali muncul dari kedalaman laut. Mereka menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menutup retakan tersebut adalah dengan menyatukan seluruh kekuatan penjaga laut ke dalam inti samudera. Namun pengorbanan itu berarti Arelia harus melepaskan wujud dan kesadarannya, menjadi bagian dari laut selamanya, tidak lagi sebagai penjaga yang dapat bergerak bebas, melainkan sebagai jiwa yang menyatu dengan samudera abadi. Mendengar hal itu, Arelia terdiam. Ia memikirkan perjalanan panjang hidupnya, kerajaan laut tempat ia dilahirkan, cinta yang tak pernah terucap kepada pangeran, dan kehidupan barunya sebagai pelindung samudera. Ia menyadari bahwa seluruh keberadaannya selalu dipenuhi pilihan yang membutuhkan pengorbanan. Namun kini, ia merasakan ketenangan yang berbeda. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa cinta yang ia miliki telah membentuk dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan tekad yang mantap, Arelia mendekati retakan energi laut yang berputar liar. Cahaya tubuhnya menyatu dengan arus pusaran, perlahan menenangkan kekacauan yang bergolak. Melodi lembut yang dulu menjadi nyanyiannya kembali terdengar, kali ini menggema di seluruh samudera. Makhluk laut dari berbagai penjuru berhenti bergerak, seolah merasakan panggilan terakhir dari penjaga yang selama ini melindungi mereka. Di permukaan laut, badai perlahan mereda. Kapal-kapal yang sebelumnya terombang-ambing mendadak menemukan perairan yang tenang. Para pelaut yang menyaksikan langit yang mulai cerah mendengar alunan melodi yang lebih jelas dari sebelumnya, melodi yang terasa hangat sekaligus menyentuh hati mereka dengan kesedihan yang indah. Banyak di antara mereka menundukkan kepala tanpa sadar, seolah menghormati sesuatu yang tidak dapat mereka lihat.
Di dasar laut, retakan energi perlahan tertutup, dan pusaran besar berubah menjadi arus tenang yang mengalir seperti napas samudra. Cahaya Aurelia perlahan menyebar ke seluruh lautan, menyatu dengan air, arus, dan kehidupan yang ada di dalamnya. Ia tidak lagi memiliki bentuk, tetapi kehadirannya terasa di setiap gelombang yang bergerak, di setiap karang yang tumbuh, dan di setiap makhluk laut yang berenang bebas. Sejak hari itu, legenda nyanyian samudra berubah menjadi kisah yang lebih dalam. Para pelaut tidak lagi melihat sosok bercahaya di antara ombak, tetapi mereka percaya bahwa laut kini memiliki jiwa yang hidup dalam setiap arusnya. Dan setiap malam ketika ombak berbisik lembut di bawah cahaya bulan, dunia tanpa sadar mendengarkan nyanyian terakhir Aurelia, bisikan abadi dari cinta, pengorbanan, dan penjagaan yang akan terus hidup selama